Sifat-sifat grup permutasi. Misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan didefinisikan relasi pada S oleh A relasi B. Jika dan hanya jika F pangkat N A sama dengan B, di mana A dan B adalah anggota dari S dan N suatu bilangan bulat. Relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi reflektif. Relasi reflektif terjadi karena F pangkat 0A sama dengan IA sama dengan A, di mana A anggota S, yaitu A relasi A, di mana A anggota S. Contohnya yaitu simetri pada persegi, di mana simetri pada persegi ini memiliki 4 sudut, maka domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jika kita menggambarkan dengan rotasi 90 derajat, maka hasil permutasinya adalah 1 memetakan kedua, 2 memetakan ketiga, 3 memetakan keempat, 4 memetakan ke 1. Maka kita dapat lihat P sama dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Bagaimana jika kita menggambarkannya secara horizontal? Maka kita akan menghasilkan 1 memetakan kedua, begitu pula 2 memetakan ke 1, dan 3 memetakan keempat, serta 4 memetakan ketiga. Maka kita dapat lihat pada Q sama dengan 1 memetakan kedua, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan keempat, dan 4 memetakan 3. Maka kita dapat relasi reflektif. Yang kedua adalah relasi simetris. Relasi simetris terjadi sebab jika A relasi B, yaitu F pangkat N A sama dengan B. Untuk suatu bilangan bulat N, maka A sama dengan F pangkat N B, yaitu B relasi A. Contohnya yaitu S3, di mana komponen elemennya adalah 1, 2, dan 3 pada komposisi fungsi. Penyelesaiannya adalah seperti yang telah kita pelajari dulu pada komposisi fungsi, maka akan mendapatkan sebuah hasil seperti ini yang dijadikan bentuk matriks. Maka jika kita temukan, maka beta alfa sama dengan 1, 2, 3, di mana 1 memetakan ketiga, 2 memetakan ke dirinya sendiri, dan 3 memetakan ke 1. Sedangkan alfa beta sama dengan 1 memetakan kedua, 2 memetakan ke 1, dan 3 memetakan ke dirinya sendiri. Jadi, jika kita dapat beta alfa tidaklah sama dengan alfa beta, sehingga S3 ini tidak abelian. Relasi transitif. Relasi transitif terjadi karena jika A relasi B dan B relasi C, yaitu F pangkat M A sama dengan B dan F pangkat N B sama dengan C. Untuk suatu bilangan bulat M dan N, maka F pangkat M bundaran F pangkat N A sama dengan F pangkat N F pangkat M A sama dengan F pangkat N B sama dengan C. Ini berarti A relasi C. Contohnya yaitu misalkan Pi, di mana elemen-elemen Pi adalah 1, 3, 4, 2, dan elemen-elemen yang terdapat pada rho adalah 1, 3, serta elemen-elemen yang terdapat pada theta sama dengan 1, 2, bundaran 3, 4 sebagai permutasi dalam S4. Maka hitunglah Pi bundaran rho bundaran theta. Cara penyelesaiannya adalah sama seperti sebelumnya. Karena terdapat dalam permutasi S4, maka domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Untuk mencari kodomainnya, maka kita harus memetakan fungsi-fungsi tersebut. Pi sama dengan 1, 3, 4, 2. Maka kita dapat mencari kodomainnya dengan cara memetakan fungsi Pi tersebut, yaitu 1 kepada 3, 3 terhadap 4, 4 terhadap 2, dan 2 terhadap 1. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya P. Caranya sama seperti sebelumnya, akan tetapi karena angka 2 dan 4 ini tidak disebutkan dalam elemen rho, maka elemen tersebut memetakan dirinya sendiri, sehingga terjadi
sehingga terbentuk seperti ini. Selanjutnya, untuk elemen theta yang pertama, yaitu 1 dan 2. Maka, untuk 3 dan 4, mereka kodomainnya adalah diri mereka sendiri. Sehingga 1 memetakan ke 2 dan 2 memetakan ke 1. Sedangkan 3 karena tidak disebutkan, maka 3 memetakan ke dirinya sendiri dan 4 juga memetakan ke dirinya sendiri. Maka akan didapat seperti ini. Selanjutnya yaitu 3 dan 4. Sama seperti sebelumnya, karena 1 dan 2 tidak disebutkan, maka 1 dan 2 memetakan ke dirinya sendiri. Sedangkan 3 memetakan ke 4 dan 4 memetakan ke 3. Sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Sehingga jika diselesaikan akan menghasilkan seperti ini. Setelah kita mempunyai semua hasilnya, maka kita dapat menghitung pi bundaran rho bundaran theta. Sama seperti komposisi fungsi yang lainnya, kita akan memulai menyelesaikannya dengan urutan dari belakang, yaitu dari theta dikomposisikan terhadap rho, lalu terhadap pi. Maka akan menghasilkan bilangan ini seperti ini. Karena 1 memetakan terhadap dirinya sendiri, maka 1 tidak perlu ditulis, sehingga jawabannya adalah 2, 4, dan 3 dalam S4 kan. Hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama, peta dari suatu elemen pada suatu sikel adalah elemen berikutnya yang mengikutinya. Sedangkan peta dari elemen terakhir dari sikel adalah elemen pertama pada sikel tersebut. Yang kedua, elemen-elemen yang petanya tetap atau invarian tidak perlu ditulis. Yang ketiga, permutasi identitas adalah suatu permutasi yang sikel-sikelnya hanya terdiri atas satu elemen, berarti setiap elemennya invarian, yaitu tetap. Yang keempat, sikel-sikel yang saling asing adalah sikel-sikel yang tidak mempunyai elemen persekutuan. Yang kelima, sikel-sikel yang saling tak asing adalah sikel-sikel yang mempunyai elemen persekutuan. Sebagai ilustrasi dari notasi Cayley, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Contoh, misalkan F suatu permutasi pada S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu F sama dengan matriks tersebut. Lalu kita akan menentukan orbit-orbit dari F tersebut. Kita dapat menentukannya dengan dua cara. Yang pertama, yaitu mempangkatkan semua sikel-sikel 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 6, 6 memetakan ke 1, 1 memetakan ke 3. Maka hal ini dapat kita tulis dengan perpangkatan-pangkatan seperti yang ada di sampingnya, sehingga akan menghasilkan orbit 1, 3, 4, 6, dan 2,5. Dapat disimpulkan bahwa orbit-orbit dari F adalah 1, 3, 4, 6, dan 2, 5. Maka permutasi F dapat dituliskan dalam satu baris, yaitu F sama dengan 1, 3, 4, 6, dan 2, 5. Orbit-orbit tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan pada gambar tersebut. Ini adalah orbit-orbit dari F jika digambarkan. Maka dapat dituliskan dengan berbagai macam cara, asalkan urutannya tetap. Misalnya, F sama dengan 4, 5, 3, 2, 1. Atau F sama dengan 5, 3, 4, 2, 1, dan seterusnya. Banyaknya elemen pada suatu sikel disebut panjang sikel. Dinotasikan sikel ke N. Contoh 1. Misalkan diketahui permutasi-permutasi dari 5 elemen, yaitu F sama dengan 5, 3, 2, 4, dan 1. Dan G sama dengan
4, 5, 3, 1, 2. Maka penyelesaiannya adalah di sini kita disuruh mencari F bundaran G dan G bundaran F. Maka kita dapat membuat matriks. Karena sudah diketahui bahwa permutasi tersebut terdiri dari 5 elemen. Maka kita ketahui bahwa domainnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, untuk mencari kodomainnya, kita dapat memetakan dari fungsi f tersebut, yaitu di mana f memiliki fungsi 5, memetakan ketiga, 3 memetakan kedua, 2 memetakan keempat, dan 4 memetakan ke 1. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk persamaan G, maka kita dapat mengikuti seperti cara tersebut. Maka kita akan mendapatkan hasil G seperti ini. Sehingga jika kita selesaikan, F bundaran G akan menghasilkan 1 memetakan ke 4, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 5, 4 memetakan ke 3, dan 5 memetakan ke 2. Selanjutnya, untuk mencari GOF. Untuk mencari G bundaran F, kita dapat mengikuti cara seperti mencari F bundaran G. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Karena di sini terlihat bahwa F bundaran G tidaklah sama dengan G bundaran. Karena dapat kita lihat di sini bahwa hasil F bundaran G tidaklah sama dengan hasil G bundaran F. Maka komposisi ini bukan bahwa hasil dari F bundaran G adalah 1, 4, 3, 5, dan 2. Hal ini maka dapat kita ketahui bahwa sikel ini adalah sikel yang saling tak asing. Untuk selanjutnya hasil dari G bundaran F, yaitu 1, 3, 4, 2, 5. Dapat kita ketahui juga bahwa sikel ini adalah sikel yang saling tak asing pula. Contoh 2. Misalkan F adalah suatu sikel yang dinotasikan menjadi seperti bentuk matriks. Maka kita dapat pula menggabungkan antara keterkaitan sikel-sikel tersebut. Maka jika kita tulis adalah 1 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 6, 6 memetakan ke 1. Maka kita dapat menulisnya pada satu kelompok. Sedangkan selanjutnya 2 memetakan ke 8, 8 memetakan ke 5, dan 5 memetakan ke 2. Setelah itu ada 4 memetakan ke 7, dan 7 memetakan ke 4. Maka kita dapat pula ditulis sebagai hasil-hasil sikel yang asing menjadi F, yaitu 1, 3, 6, 2, 8, 5, dan 4, 7. Contoh 3. Permutasi identitas. Permutasi identitas ini contoh 3. Permutasi identitas, di mana semua kodomainnya adalah diri mereka sendiri. Maka sikelnya dapat kita tulis si dirinya sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh 4. Seperti yang terdapat pada contoh 4, maka kita dapat pula menuliskan seperti pada contoh-contoh yang lainnya, yaitu dengan menggabungkan semua sikel-sikel yang saling berkaitan. Maka akan mendapatkan F sama dengan 2, 4, 7, 5, 3, 1, 6, 8. Sama dengan 2, 4, 7, 5, 3. Karena 1, 6, 8-nya itu invarian atau tetap, maka tidak perlu ditulis.